Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berkaitan dengan struktur tree dan juga pencarian data. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi dari kelas Matematika Diskrit kelas C dengan NIM 222140007. Oke, di sini saya akan membawakan ya materi tentang struktur tree dan bagaimana tree itu sendiri digunakan dalam pencarian data, di mana mungkin sebagian dari kita itu sudah familiar ya sebelumnya dengan istilah pohon. Di mana jika di dalam kehidupan kita ya, pohon itu kan kita ibaratkan sebagai sumber kehidupan, yang dimana sumber dari oksigen. Nah, begitu pula dengan komputer ya, di mana pohon itu bukan hanya sekedar tanaman saja, melainkan pohon yang ada di komputer itu kita bisa simpulkan sebagai struktur data ya, struktur data yang sangat penting. Di mana struktur ini digunakan untuk menyimpan data yang berguna dalam berbagai aplikasi. Yang dimana itu mulai dari file yang ada di komputer seperti folder-folder ya, pencarian Google hingga game dan juga GPS atau Google Maps. Nah, melalui presentasi ini saya akan menjelaskan ya dengan bahasa yang sederhana mungkin ya sesuai dengan apa yang bisa saya sampaikan. Yang dimana semoga dengan presentasi kali ini bisa membuat teman-teman itu lebih mengerti lagi ya terkait dengan struktur tree dan juga pencarian datanya di teknik informatika ya khususnya. Oke, lanjut. Nah, di sini pada slide pertama, di situ kita ada pengenalan atau introduction ya. Dimana sebelum kita membahas apa itu tree, kita perlu tahu dulu nih ya, bahwa komputer itu menyimpan data dalam berbagai bentuk ya. Salah satu bentuk paling sederhana adalah data yang berurutan, seperti daftar nama atau angka ya, yang biasa kita sebut jika di pemrograman itu ada yang namanya list dan juga array. Nah, tapi dalam dunia nyata, banyak data yang dibentuknya itu lebih kompleks ya. Lebih kompleks dan juga lebih bercabang. Nah, disinilah kita butuh struktur yang lebih fleksibel, yaitu tree atau struktur pohon itu tadi ya teman-teman. Dimana di sini kita bayangkan ya seperti saat kita membuka folder di laptop. Nah, satu folder itu biasanya mempunyai banyak subfolder ya. Seperti contoh, saya ada folder kuliah. Di dalamnya ada subfolder lagi tuh, subfolder semester 6. Nah, ketika kita klik subfolder semester 6, nah di situ itu ada subfolder lagi ya, berbagai mata kuliah yang ada di semester 6. Nah, karena materi kita matematika diskrit, maka kita baru masuk ke folder matematika diskrit, kemudian kita menemukan file presentasi ini gitu ya. Contohnya, oke. Jadi tree itu digunakan karena untuk memudahkan komputer untuk mencari data lebih cepat dan juga lebih efisien. Terutama jika datanya banyak dan saling terkait dengan satu sama lain. Nah, di sini juga saya sudah menyebutkan ya beberapa poin yang sudah ada di layar, di mana beberapa poin tersebut itu sudah mencantumkan tuh merupakan salah satu struktur data yang terpenting gitu ya, adalah tree atau pohon itu tadi. Dan yang ketiga di situ ada struktur tree banyak digunakan karena memudahkan dalam pencarian data secara efisien ya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, lanjut. Nah, di sini barulah kita masuk ke slide ketiga di mana kita akan menjelaskan apa itu tree ya secara umum terlebih dahulu. Nah, tree ini sebenarnya adalah cara untuk menyimpan dan mengatur data dalam bentuk bercabang ya. Seperti contoh di sini ada di sisi mana ya? Sisi kanan ya kalau di saya sisi kanan dari layar. Di situ sudah saya tampilkan ya contoh dari tree itu sendiri. Di mana tree ini dimulai dari satu titik utama ya, satu titik utama yang disebut root. Yang dimana itu ada di bagian atas yang warnanya oranye, itu ada tulisan root. Nah, jadi itu merupakan titik utama. Nah, root ini bisa punya anak ya, bisa punya
cabang di bawahnya atau kita sebut sebagai child atau anak gitu ya. Dan anak itu juga bisa memiliki anak lagi. Nah, kalau kita teruskan akan terbentuk struktur seperti pohon besar penuh cabang yang ada di sisi layar kanan saya gitu ya. Di mana kita bisa analogikan, jika kita analogikan ke dalam struktur keluarga, root itu kita analogikan sebagai kakek dan juga nenek gitu ya. Dan untuk anak-anak itu atau child itu bisa kita kategorikan sebagai ayah dan juga ibu. Nah, begitu pula dengan leaf ya, itu cucu ya atau kita misalkan gitu ya. Nah, kalau di dalam file komputer itu mungkin root itu kita sebut sebagai folder kuliah dan juga child itu folder semester ya, semester 1 sampai semester 6. Nah, barulah di dalam folder semester itu baru ada mata kuliah gitu ya. Itu bisa kita sebut sebagai leaf kalau di sini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini karena kita sudah mempelajari bukan bagian ya tadi ya, struktur dari tree itu sendiri. Nah, di sini kita masuk ke dalam bagian-bagian tree ya. Di mana di dalam slide-nya di situ sudah ditampilkan ya contohnya ya. Di mana yang pertama di situ ada root seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ini adalah titik awal dari sebuah tree. Seperti akar pohon ya, tapi dalam dunia komputer dia berada di paling atas gitu ya, atau titik utama. Kalau mungkin ada teman-teman yang lihat video ini terus sudah pernah belajar di deep learning, ini sama seperti root yang ada di rumus atau di dalam kategorikal C45 yaitu sama ya teman-teman ya. Jadi ada root, ada node dan juga selanjutnya gitu ya. Dan di bawah root itu ada child atau di sini kita tulis parent ya. Di bawahnya itu ada parent atau ada anaknya, kemudian di bawahnya parent itu baru ada anaknya lagi. Nah, jika anaknya itu di dalam satu parent ya, jika satu parent itu memiliki dua anak gitu, maka kita bisa sebut anak-anaknya itu yaitu sibling. Jadi, sibling itu merupakan anak-anak ya yang lebih dari satu, namun memiliki satu parent gitu ya. Satu parent memiliki banyak anak. Nah, banyak anaknya kita sebut sebagai sibling itu tadi gitu ya. Nah, misalkan kita kategorikan lagi nih sebagai keluarga gitu ya. Root itu bisa kita kategorikan sebagai ayah gitu ya. Dan juga anak pertama itu bisa kita kategorikan sebagai child gitu ya. Berikut juga anak kedua itu bisa kita kategorikan sebagai child. Yang dimana anak pertama dan juga anak kedua itu kan merupakan satu keturunan nih dari bapak A misalkan. Nah, anaknya itu, kedua anak tersebut itu bisa kita sebut sebagai sibling gitu ya. Kalau di dalam tree ini tadi ya, di dalam definisi tree. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita ada jenis-jenis tree gitu ya. Di mana di dalam jenis-jenis tree di situ di dalam isi slide-nya ada binary tree ya, di mana setiap node itu maksimal mempunyai dua anak dan juga binary search tree di mana anak kiri ya, di mana kita fokus tuh pada gambar yang ada di sisi kanan saya ya, di dalam BST gitu ya, anak kiri itu harus lebih kecil dari induknya dan juga induknya itu harus lebih kecil nilainya dari anak di sebelah kanannya ya. Oke, jika kita jelaskan maka seperti ini ya. Yang pertama kita bahas, kita bedah lagi. Yang pertama itu kan ada yang namanya binary tree. Di mana binary tree ini artinya dua ya. Binary itu 0 dan juga 1. Jadi ada dua nih, ada dua apa namanya? Ada dua kategorikal gitu ya. Nah, setiap node itu hanya boleh memiliki maksimal dua anak gitu ya. Jadi di dalam binary tree itu maksimal hanya boleh dua anak. Tidak boleh lebih dari dua anak. Nah, dari situ kita punya versi khusus gitu ya. Versi khusus yang kita sebut sebagai BST atau binary search tree.
Nah, di dalam binary search tree seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya atau barusan itu di mana anak yang sebelah kiri itu harus lebih kecil nilainya dari induknya, sedangkan anak yang di sebelah kanan itu nilainya harus lebih besar dari induknya. Jadi, misalnya kalau kita punya angka 10 gitu ya di situ di dalam root, maka angka di sebelah kiri atau anak sebelah kiri itu harus lebih kecil. Di situ kan angkanya kan lebih kecil ya, yaitu angka 5. Dan yang di sebelah kanan di situ angkanya harus lebih besar. Yang dimana di contohnya itu angkanya 15 gitu ya. Nah, struktur seperti ini sebenarnya sangat membantu ya dalam pencarian data karena kita bisa langsung tahu gitu ya bahwa yang di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan itu kita bisa bandingkan nilainya gitu ya. Yang sebelah kiri pastilah angkanya lebih kecil dari yang di sebelah kanan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke dalam pencarian data di dalam tree gitu ya. Nah, di situ dijelaskan ya ada dua cara gitu ya, dua cara pencarian data. Yang pertama di situ ada DFS, Depth First Search, dan yang kedua di situ ada BFS atau Breadth First Search ya. Nah, yang pertama di situ untuk DFS sendiri ini seperti kita jalan ya. Ini rumusnya ya. Rumusnya itu seperti kita jalan terus sampai mentok gitu ya. Ketika kita jalan di suatu jalan sampai mentok tapi tidak menemukan apa yang kita cari, nanti kita balik gitu ya. Atau secara gampangnya lah ya. Seperti contoh nih yang di sebelah kanan saya. Nah, untuk yang di DFS itu caranya yaitu kita jalan terlebih dahulu ke angka 5, ke angka sebelah kiri ya, sebelah kiri pohon. Nah, setelah angka 5 ini mentok dan tidak ada angka yang kita cari, maka kita kembali lagi ke angka 10. Setelah kita kembali ke angka 10, barulah kita ke jalur yang berikutnya, yaitu jalur ke angka 15. Nah, ketika kita tidak menemukan, barulah kita turun lagi ke angka 7. Jika kita tidak menemukan di angka 7, barulah kita turun lagi ke angka 3. Jika tidak menemukan, kita balik lagi ke angka 7 karena angka 3 itu mentok ya atau jalan buntu. Barulah di angka 7 kita turun lagi ke angka yang 20. Nah, barulah kita menemukan tuh tujuan kita gitu ya. Dan untuk BFS itu sendiri, BFS itu cara kerjanya kita urutkan ya atau kita cari dari level yang sama. Seperti contoh gitu ya. Di sini untuk 10 kan root. Nah, di level pertamanya 10, di bawahnya itu kan ada angka 5 dan 15. Nah, itu kita kategorikan sebagai level 1. Maka sistem akan mencari terlebih dahulu di level 1 di angka 5 dan juga 15. Apakah itu angka yang dicari oleh user? Jika tidak, maka turun ke level selanjutnya yaitu level 7. Jika tidak lagi, maka akan turun lagi ke level selanjutnya yaitu level 3 dan 20 gitu ya. Jadi secara analogi gampangnya, DFS itu yang pertama ya, yang DFS terlebih dahulu itu seperti masuk ke dalam lorong labirin ya, ke dalam lorong labirin yang memiliki dua cabang nih. Tapi kita tidak bisa langsung masuk ke dua cabang tersebut ya. Kita harus masuk ke dalam satu jalur dulu, baru kita masuk tuh sampai ujung. Ketika di ujung kita tidak menemukan apa yang user inginkan, barulah kita balik lagi, kita masuk ke dalam ujung satunya, ujung yang sebelah kanan yang belum kita masukkan tadi, seperti itu. Dan untuk BFS, untuk yang BFS atau yang nomor 2 itu analogi gampangnya seperti kita menyisir gedung gitu ya, menyisir gedung lantai demi lantai. Jadi kalau di kampus gitu ya, kita masuk ke D1, lantai 1 kita sisir tuh. Ruangan-ruangannya kalau kita tidak menemukan yang kita cari, kita naik ke lantai 2, kita sisir lagi seluruh ruangannya. Barulah yang terakhir kita naik ke lantai 3, kita sisir lagi sampai kita menemukan tujuan kita gitu ya. Oke, mungkin mudah agak sulit mungkin ya, tapi ya semoga bisa dipahami gitu ya. Oke, lanjut di sini kita masuk ke dalam manfaat tree di dunia nyata. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari
terkait dengan jenis-jenis tree dan juga bagaimana cara kerja tree itu sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan ya, cara kerjanya itu ada dua, yaitu masuk ke dalam satu sub terlebih dahulu atau dalam satu lorong terlebih dahulu. Kita terus masuk ke dalam. Jika tidak menemukan, balik lagi ke titik awal, barulah kita masuk ke lorong yang berikutnya sampai dalam lagi gitu ya, sampai menemukan. Dan yang kedua kita sisir per level atau per gedung gitu ya. Nah, dan untuk manfaatnya apa sih manfaat dari tree gitu ya? Kok kok bisa gitu ya rumus seperti itu ya, rumus yang menurut saya itu agak rumit ya menurut saya. Itu kok bisa bermanfaat gitu ya ke dalam kehidupan atau ke dalam jurusan kita yaitu teknik informatika. Nah, manfaat tree itu sendiri di dalam dunia nyata itu banyak ya teman-temannya. Itu banyak seperti yang kita bisa lihat di sini di slide ya. Di situ yang pertama ada struktur folder di komputer ya. Manfaatnya itu untuk struktur folder di komputer. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di mana setiap kali kita buka laptop atau kita buka HP dan lain-lain, itu sebenarnya adalah susunan dari berbagai tree gitu ya. Ada folder utama, lalu ada folder selanjutnya atau subfolder gitu ya. Lalu di dalam subfolder itu ada subfolder lagi sampai kita menemukan file yang kita cari gitu ya. Jadi susunan folder demi folder itu bisa kita nyatakan sebagai suatu bentuk tree gitu ya. Dan yang kedua di situ ada menu drop down di aplikasi. Seperti banyak platform ya, platform media sosial itu baik Instagram, TikTok, dan lain-lain bahkan di pengaturan HP kita masing-masing gitu kan. Setiap kita masuk ke dalam menu pengaturan, di situ bakal ada berbagai pilihan ya. Berbagai pilihan drop down atau berbagai pilihan menu. Entah itu akun lah, privasi gitu ya, seperti yang ada di WA. Ketika kita masuk pengaturan, di situ kan ada tulisan akun, privasi, apa namanya, tema dan lain-lain gitu ya. Itu bisa kita sebut sebagai tree ya. Bisa kita sebut sebagai susunan pohon gitu ya. Karena itu kan terstruktur itu, teman-teman. Dan yang ketiga di situ ada auto compile di Google. Di mana Google itu ketika kita mencari keyword misalkan topi gitu ya. Nanti itu ada kata selanjutnya kayak topi pria atau topi wanita atau topi hitam. Nah, itu sebenarnya di dalam sistemnya gitu ya. Secara tidak langsung di dalam sistem itu menggunakan yang namanya struktur tree ya untuk mempercepat pencarian data gitu. Atau jika kita masuk ke dalam penjelasan di IT gitu ya, di dalam IT itu ada namanya rumus similarity gitu ya. Di dalam rumus similarity itu kita akan mencari kata yang mirip dengan kata yang kita masukkan dalam keyword. Dan susunannya itu ya sama seperti di tree. Ketika kita tulis topi, maka akan ada dua cabang pilihan gitu ya. Cabang pilihan untuk topi pria, cabang pilihan untuk topi wanita. Jika kita pilih ya, jika kita pilih topi pria, maka ada dua cabang lagi. Topi pria warna hitam atau topi pria warna putih gitu ya. Itu sebenarnya sistemnya sama ya, menggunakan tree juga atau menggunakan struktur pohon gitu ya. Dan yang keempat di situ kita pencarian rute di Google Maps gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, di Google Maps itu kan ada yang namanya rekomendasi ya dari Google itu sendiri di mana akan menyediakan fitur untuk jalur tercepat gitu ya. Misalkan seperti contoh saya dari Keraksan nih. Saya dari Keraksan mau ke kampus. Pastinya ya, kalau rumah saya itu dekat-dekat di Jalan Pantura, pastinya Google itu akan memberikan rekomendasi bahwasanya saya harus menggunakan jalur Pantura untuk sampai ke kampus karena memang itu adalah jalur terdekat saya gitu ya. Nah, begitu pula dengan jika saya ada di Keraksan tapi saya di pelosok gitu ya. Maka Google akan memberikan rekomendasi jalan pintas gitu ya biasanya, jalan pelosok-pelosok gitu ya.
Nah, itu juga sebenarnya di dalam sistemnya itu menggunakan pohon atau menggunakan struktur pohon juga gitu ya. Di mana nanti di dalam sistem itu akan ada beberapa opsi dan di dalam sistem juga akan menyeleksi ya opsi jalan yang paling cepat gitu, yang mana kemudian ditampilkan lagi ke dalam user gitu ya. Dan yang kelima di situ ada banyak algoritma komputer menggunakan tree ini. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, memang tree ini itu secara identik digunakan untuk sistem pengambilan keputusan gitu ya. Di mana sistem pengambilan keputusan itu banyak ya dipakai ya. Seperti contoh di dalam game, jika kita menekan satu tombol itu kan akan ada reaksi gitu ya. Entah itu jika di Mobile Legends ada skill 1, skill 2, nah itu sebenarnya tree teman-teman. Itu kumpulan tree, cuman memang tidak terlihat. Terlihatnya di kita itu hanya kumpulan tombol saja. Bahkan sekarang ya, chatbot, ChatGPT dan lain sebagainya, itu kan menggunakan tree juga untuk membantu kita gitu ya. Membantu kita mencari informasi yang relevan, yang benar-benar sesuai gitu ya, dengan apa yang kita cari gitu. Nah, kesimpulannya, teman-teman, kesimpulannya adalah di situ di dalam slide ya, tree adalah struktur data yang penting untuk pengelolaan dan pencarian data. Dan juga tree itu membuat penyimpanan ya dan pencarian data menjadi lebih efisien karena jauh lebih cepat tuh dibandingkan hanya memakai daftar biasa. Dan juga kita juga sudah melihat bahwa tree itu digunakan dalam banyak hal. Ya, di mana ini sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat untuk kehidupan kita seperti folder komputer, seperti tadi kita mencari jalan tercepat di Google Map, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Dan juga yang terpenting, memahami tree ini adalah langkah awal yang sangat penting gitu ya, yang digunakan untuk menjadi seorang programming ya. Jadi untuk ahli IT itu yang paham bagaimana cara data dikelola secara profesional ya, seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi semoga apa yang sudah kita pelajari terkait dengan tree ini atau pohon-pohon struktur pohon ini semoga bermanfaat dan juga semoga memberikan wawasan juga ya. Bahwasannya di dalam semua hal yang kita akses itu sebenarnya ada sistem di baliknya gitu ya. Semoga dengan apa yang kita presentasikan ini bisa membawa dampak baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.